Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya keturunan Tionghoa bisa jadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia? Kisah mereka tuh panjang banget, penuh lika-liku dan inspiratif. Yuk kita telusuri bareng, semuanya berawal berabad-abad yang lalu. Bayangin deh, para pedagang dan penjelajah dari daratan Tiongkok, terutama dari provinsi Fujian dan Guangdong, memberanikan diri mengarungi lautan luas. Mereka datang bukan untuk menjajah, tapi untuk berdagang. Nusantara dengan kekayaan rempah-rempahnya yang legendaris jadi magnet yang luar biasa kuat. Mereka datang berdagang, dan banyak yang akhirnya memilih menetap. Awalnya gimana mereka bisa diterima? Ya lewat interaksi sehari-hari. Mereka masuk ke komunitas lokal, belajar bahasanya, adat istiadatnya, bahkan banyak yang menikah dengan penduduk setempat. Proses akulturasi ini melahirkan budaya baru yang unik, yang kita kenal sebagai budaya peranakan. Coba deh lihat arsitektur kelenteng tua, kuliner kayak lumpia atau bakmi. Itu semua bukti nyata percampuran budaya yang harmonis. Dari sinilah muncul sebutan-sebutan khas. Ada Cindo atau Cina Indonesia sebagai identitas baru. Terus ada juga sebutan yang lebih spesifik berdasarkan daerah, kayak Cina Surabaya, Cina Makassar, Cina Medan. Ini bukan buat membeda-bedakan, tapi justru menunjukkan betapa dalamnya mereka sudah berakar di masing-masing daerah dengan logat dan kebiasaan yang khas. Nah, ngomongin Tionghoa pasti nggak jauh-jauh dari citra kesuksesan dalam berdagang, kan? Ini bukan mitos. Semangat kerja keras, keuletan, dan prinsip hemat pangkal kaya itu benar-benar mereka pegang teguh. Mereka nggak takut mulai dari nol, dari jualan kecil-kecilan di pinggir jalan, sampai akhirnya bisa membangun bisnis raksasa yang kita kenal sekarang. Kemampuan mereka melihat peluang dan membangun jaringan itu luar biasa. Jadi apa pelajaran hidup paling penting yang bisa kita ambil? Pertama, keberanian untuk merantau dan memulai sesuatu yang baru. Kedua, kemampuan beradaptasi dan membaur dengan lingkungan tanpa kehilangan jati diri. Dan yang paling utama, etos kerja yang luar biasa. Ulet, tekun, dan gak gampang menyerah. Mereka adalah bukti nyata bahwa dengan kerja keras dan kemauan untuk berbaur, kita bisa sukses dimanapun kita berada. Kisah mereka adalah bagian dari mozaik indah Indonesia. Kalau kamu suka cerita inspiratif kayak gini, jangan lupa like, share, dan follow Bugar Berduit ya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.